Nah, bagaimana struktur sel secara umum? Sel binatang ya, jadi kita termasuk animal ya, secara kingdom. Jadi selnya kira-kira kelengkapannya yang ada seperti ini ya. Ini mencakup semuanya ya. Yang kita nanti bahas satu-satu bagaimana strukturnya dan sedikit fungsinya ya. Bisa dilihat di sini ya. Nanti kita lihat lagi ada sesuatu yang membatasi sel dengan lingkungannya. Ini seperti tembok gitu ya. Ini membran sel. Kemudian di dalamnya diisi oleh sitoplasma ya. Di dalam sitoplasma tersuspensi komponen-komponen kecil yang memiliki fungsi spesifik yang kita sebut sebagai organel ya. Ini ada banyak terlihat ya. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, kita mulai dari membran sel atau membran plasma ya. Nah, membran sel ini seperti sudah saya singgung tadi adalah struktur terluar dari sel yang membatasi sel sebagai sebuah unit fungsional dengan lingkungan sekitarnya ya. Nah, tapi bukan hanya membatasi, membran ini ternyata secara struktur memungkinkan untuk terjadi banyak hal ya. Secara umum disebut bahwa membran ini memiliki sifat sebagai selective semi permeable. Artinya sesuatu secara selektif ya, tergantung dari sifat-sifat dari molekulnya itu bisa masuk atau keluar dari membran sel ya, masuk atau keluar ke dalam sel dengan melewati membran sel sesuai dengan kebutuhan dari sel ya. Nah, gitu ya. Mungkin udah pernah tahu tentang hal ini ya. Nanti kita lihat kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi bisa dilihat di sini sekilas ya struktur dari membran sel ya. Nah, secara lebih detail fungsi dari membran sel itu bisa dilihat di slide ya. Yang paling pertama tentu menjaga integritas struktural dari sebuah sel ya. Jadi sel ini memiliki batas-batas teritorial gitu ya, dengan lingkungannya atau dengan sel lainnya yang ada di sekitarnya ya, yang memungkinkan sel masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Nah, itu tujuannya kenapa harus dibatasi ya. Kalau sel rusak membrannya, maka dipastikan dia nggak bisa berfungsi dengan baik atau bahkan nanti sel mengalami kematian ya, berubah bentuk ya, secara struktur dia akan terdistorsi gitu ya. Kemudian memungkinkan perpindahan substan ya dari luar ke dalam, nanti yang akan saya bahas lebih detail, atau dari dalam keluar sebagai sebuah produk ya. Jadi sel untuk fungsinya atau untuk kehidupannya mengambil sesuatu dari luar dimasukkan ke dalam, kemudian dia proses itu bahan mentah itu menjadi sesuatu, nanti akan dilepaskan, dirilis ya. Jadi bahan itu bisa dipakai sendiri atau diperuntukkan untuk sel yang lain yang berada di dekatnya atau bahkan berada jauh dari sel itu ya. Atau itu bisa juga berupa sebuah produk sampah ya, tanda petik, yang harus dibuang keluar untuk membersihkan tubuh kita gitu ya. Kemudian membran sel dengan bantuan beberapa protein bisa juga membantu dia berinteraksi dengan sel-sel yang ada di sekitarnya ya. Yang nanti mungkin dibahas dalam topik komunikasi antar sel, karena sel itu bisa tanda petik ya berbicara dengan sel yang lainnya dengan banyak cara ya. Dia melepaskan sesuatu dan menangkap sesuatu ya. Nah, nanti mungkin yang saya singgung sedikit melalui sebuah struktur yang disebut dengan reseptor ya. Bisa juga untuk pengenalan ya, pengenalan sel terhadap benda-benda asing yang ada di tubuh ya. Jadi dalam bahasan sistem imun, sel kita mengenali ini milik saya, bukan milik saya ya. Itu melalui sesuatu yang ada di membran sel ya, yang kita sebut dengan antigen ya. Bisa juga untuk interface ya, yang tadi konteksnya cell to cell interaction. Jadi menghubungkan satu sel dengan sel yang lain, mungkin melalui sesuatu yang disebut dengan jaringan ikat ya.
juga sistem transport, dan tentu transduksi sinyal. Jadi banyak fungsi dari membran sel ya. Jadi kita bisa tahu bahwa membran sel ini sangat vital untuk kehidupan atau untuk fungsional dari sebuah sel ya. Nah, bagaimana strukturnya? Seperti terlihat di gambar di sebelah ini. Strukturnya secara sederhana kita bisa sebut membran sel itu tersusun dari lipid bilayer ya. Jadi ada fosfolipid bilayer. Jadi ada struktur yang disusun oleh struktur fosfat, kemudian ada komponen lipidnya yang di dalamnya juga terbenam ada kolesterol ya. Itu tersusun bilayer seperti terlihat di gambar ya. Jadi ada dua lapis ya, lapisan luar, lapisan dalam ya. Apa yang ada di dalam nanti kita lihat ya. Ditambah lagi ada beberapa protein yang nanti saya bahas juga di slide berikutnya ya. Nah, bagaimana terjadinya fosfolipid bilayer itu terjadi karena sifat-sifat dari kimianya ya. Jadi bisa adik-adik bayangkan lingkungan dari tubuh kita itu adalah air semuanya, hampir semuanya air ya. Kalau adik-adik mungkin pernah baca hampir 75% dari tubuh kita adalah air ya. Nah, di mana air itu berada? Air itu berada di luar sel dan juga berada di dalam sel. Sehingga kita mengenal secara fisiologi ya, ada kompartemen air intraselular, ada yang ekstraselular ya. Nanti bisa dibagi lagi, ada yang di dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah. Sehingga ada istilah intravaskuler sama ekstravaskuler ya. Pahami dulu itu. Kemudian bagaimana sifat kimia dari penyusun lipid bilayer ya. Fosfolipid bilayer. Yang kita bahas adalah fosfatnya dulu. Bagian fosfatnya itu yang bulat-bulat ya seperti di gambar tadi itu memiliki sifat hidrofilik. Artinya dia bisa berinteraksi dengan air atau menyukai air kalau harfiahnya. Hidrofilik ya, hidro air, filik suka. Jadi dia suka air ya. Kemudian komponen lainnya yang menempel pada fosfat itu adalah lipid ya. Adik-adik tahu lipid atau minyak itu tidak menyukai air atau dia akan menolak untuk berinteraksi dengan air ya. Sehingga apa jadinya ketika ada lingkungan air di dalam dan di luar sel, maka bagian yang menyukai air akan berinteraksi dengan air gitu ya. Kemudian bagian yang takut dengan air ya, hidrofobik ya, itu akan menjauhi air, lingkungan air ya, sehingga dia akan bertemu di bagian dalam ya, seperti ini. Sehingga terbentuklah struktur fosfolipid bilayer seperti yang tadi udah dijelaskan juga ya. Itulah alasannya kenapa muncul struktur seperti ini ya. Tentu nanti adik-adik bisa baca di buku ya. Sifat-sifat kimia ini akan menentukan bagaimana sesuatu itu bisa lewat dengan mudah atau tidak mudah melewati struktur ini ya. Karena sifat kimia dari fosfat dan lipid itu yang bagian luarnya bersifat polar karena dia berinteraksi dengan air, sedangkan bagian dalamnya bersifat non polar. Nanti itu akan mempengaruhi bagaimana sesuatu bisa lewat dengan mudah atau tidak dengan mudah melewati membran sel ya. Tentu sesuatu yang bisa lewat dengan mudah tidak akan perlu fasilitas khusus untuk melewati ini. Sehingga nanti waktu membahas perpindahan zat itu akan ada namanya difusi pasif ya. Nah, kemudian ketika sesuatu yang susah lewat tapi dibutuhkan oleh sel, maka dia akan dibuatkan fasilitasnya ya. Itulah yang nanti adik-adik akan pelajari nanti waktu baca tentang kanal ya. Ada banyak kanal di sini, ada kanal ion dan lain-lainnya ya. Itu namanya perpindahan zat yang terfasilitasi. Itu karena alasan dari sifat kimianya ya. Nah, kemudian apa yang menyatukan yang bagian dalam ini, karena dasarnya dia adalah dua lapis, yaitu ada ikatan non kovalen, tapi sangat lemah ya ikatan ini.
Nanti adik-adik waktu belajar tentang radikal bebas itu akan banyak bisa paham kenapa membran sel menjadi sasaran empuk dari radikal bebas. Jadi adik-adik bisa baca sendiri ya, ada alasannya. Dan dampaknya tentu luas ya, karena semua penyakit bahkan mungkin di bidang kedokteran gigi juga nanti dihubungkan dengan stres oksidatif ya, yang dipicu oleh peningkatan kadar radikal bebas ya. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa fosfolipid ini memiliki sifat amfipatik, ya itu istilah ya. Amfipatik artinya dia memiliki komponen hidrofilik dan pada saat yang bersamaan dia memiliki komponen hidrofobik ya. Nah, mudah-mudahan sudah paham sekarang struktur dari membran sel dan alasannya kenapa dia strukturnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang apa yang terbenam di dalam struktur fosfolipid bilayer itu ya. Tentu ada kolesterol ya, ini yang warna kuning ya, terbenam di antara fosfolipid bilayer ya. Kolesterol ini membantu struktur fosfolipid bilayer ini memiliki fluiditas yang bagus ya. Ini hal yang sangat penting dalam membahas nanti dinamika dari sebuah membran sel ya. Kemudian ada yang sangat penting yang perlu dibahas yaitu tentang protein ya. Seperti terlihat di gambar ya. Ada dua jenis protein yang terbenam dalam membran sel ya. Ada protein integral namanya, terlihat pada gambar ini berwarna biru. Integral itu artinya dia akan terbenam dari ujung ke ujung ya. Dari ujung luar dari membran sel sampai ujung dalam ya. Nah, apa fungsinya dari integral protein ini? Jadi bisa dilihat di gambar, tentu salah satunya sebagai kanal ya untuk melewatkan sesuatu dari dalam sel keluar atau dari luar ke dalam ya. Tentu yang tidak bisa lewat dengan cara yang mudah atau secara pasif ya. Atau dia juga bisa berperan nanti sebagai penerima sinyal ya, yang kita bahas nanti dalam topik reseptor ya, yang nanti akan menimbulkan respon di dalam sel atau di dalam sitoplasma ya. Nah, kemudian ada protein yang hanya menempel bisa di bagian dalam saja di satu sisi, bisa juga di bagian luar. Itu namanya periferal protein ya. Apa fungsi dari periferal protein ini? Biasanya untuk misalnya sebagai bagian dari sebuah sistem reseptor yang nanti dia bisa sebagai enzim ya yang meneruskan sinyal yang diterima oleh sebuah reseptor ya, atau juga bisa menjaga struktur dari membran sel ya sebagai penyokong dari membran sel. Ya, nanti kita bahas lebih detail. Kemudian adik-adik juga bisa lihat di gambar ini, kalau ini adalah bagian luar dari sel, ini bagian dalamnya. Bisa terlihat ada struktur ya, seperti tali-tali yang nanti saya akan bahas waktu menyinggung sedikit tentang sitoskeleton ya, yaitu kerangka dari sel. Jadi pahami sampai di sana dulu. Nanti ada peran protein untuk menjaga struktur sel yang sebenarnya diperankan oleh sitoskeleton, tapi diperantarai oleh periferal protein yang berada di bagian dalam dari membran sel. Contohnya yang saya tunjuk ini, ya. Oke, cukup sampai di sana dulu pembahasan tentang membran sel ya. Mudah-mudahan sudah paham strukturnya dan apa yang ada di sana. Kita lanjut ke sitoplasma sekarang ya. Sitoplasma itu sederhananya adalah semua bagian sel yang berada di dalam membran sel. Itu namanya sitoplasma ya. Sifatnya dia seperti gel ya. Bukan cair seperti air tapi agak seperti gel ya. Ada beberapa buku yang membahas bahwa kekentalan dan sifat cair dari sitoplasma itu agak beda ya, dari satu bagian ke bagian yang lain. Misalnya di dekat dengan membran sel itu agak lebih rigid yang disebut sebagai ektoplasm ya, ektoplasma ya. Sedangkan yang di bagian dalam lebih cair disebut sebagai endoplasma ya.
Apa yang ada di dalam sitoplasma ini, seperti terlihat di gambar di atas, itu struktur-struktur kecil yang memiliki fungsi spesifik dan struktur yang khas, ya, yang disebut dengan organel. Ya. Jadi organel itu tersuspensi di dalam sitoplasma. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang organel. Ya. Jadi organel seperti tertulis ya, itu struktur sangat halus yang tidak bisa dilihat sebenarnya dengan mikroskop cahaya, kecuali bagian nukleus ya, karena dia sangat halus ya, memiliki struktur yang biasanya dibungkus oleh membran sel ya, baik satu lapis maupun dua lapis ya, dan memiliki fungsi yang khusus, nanti kita lihat masing-masing ya. Jadi bisa diandaikan bahwa masing-masing organel ini itu seperti organ-organ tubuh kita ya. Kalau kita punya paru misalnya, sel memiliki mitokondria gitu ya. Kalau kita punya usus, sel memiliki lisosom, begitu seterusnya ya. Jadi mirip dengan kita sebagai organisme multiseluler memiliki organ, yaitu sel untuk fungsinya memiliki organel ya. Ini gambaran lengkapnya, bisa adik-adik baca nanti ya, apa organel yang ada di dalam sel dan fungsinya, bisa terlihat juga bentuknya ya. Oke. Yang nanti akan menentukan fungsinya ya. Lihat juga posisinya ya, distribusinya. Seperti terlihat di gambar misalnya, ini ada mitokondria ya. Kemudian ini ada endoplasmic reticulum. Ada lisosom ya. Ini juga endoplasmic reticulum ya. Nanti kita lihat ya, ada yang kasar, ada yang halus. Ini inti sel. Jadi perhatikan endoplasmic reticulum khususnya itu nanti akan menghubungkan membran sel dengan inti sel ya. Nanti akan ada perannya dalam sintesis protein ya. Dan ini tentu membran sel yang bagian luar ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama nukleus ya. Kalau kita punya otak, sel memiliki nukleus ya. Jadi dalam nukleus itu ini tersimpan materi genetik, ini mungkin adik-adik sudah sering dengar ya, yang mengkode semua protein yang bisa dibuat oleh sel ya. Jadi semua disimpan di sini. Tentu ada mekanismenya nanti pada bahasan lain ya. Jadi di sini isinya materi genetik yaitu DNA yang lengkap untuk kita sebagai sebuah organisme ya. Dan dia dikemas menjadi kromosom seperti terlihat di gambar ya. Jadi kita memiliki 23 pasang kromosom. Ini maksudnya ya. Yang setengah berasal dari ibu, setengah dari bapak. Itu ada di sana. Di dalam kromosom ada untaian DNA yang nanti bisa mengkode ya untuk pembuatan protein tertentu tergantung dari sel itu ya. Jadi sel kalau adik-adik pahami berawal dari embrio, dari satu sel yang sama, kemudian dia bertambah banyak, mengalami mitosis, kemudian juga mengalami perubahan, namanya diferensiasi. Sehingga terbentuklah sel-sel yang beragam. Yang tadi saya sebut di slide pertama, kira-kira jenisnya ada 200 jenis. Dan masing-masing memiliki cara tersendiri untuk mensintesis protein. Jadi protein yang dibuat oleh masing-masing sel itu spesifik, tergantung dari apa peran sel itu dalam tubuh kita. Ya. Nah, di dalam nukleus itu ada sesuatu yang disebut nukleolus. Nukleolus bukanlah organel, ya, tapi struktur yang berada di dalam nukleus, ya, yang fungsinya adalah untuk memproduksi ribosom, ya. Nah, ribosom ini perannya sangat penting ya untuk sintesis protein, ya. Nah, adik-adik juga bisa lihat di sini ya, ada lubang-lubang, ini namanya nuclear pore ya. Ada lubang-lubang pada membran yang melapisi inti sel, ya. Karena sebenarnya inti sel juga dilapisi oleh membran yang mirip
yang melapisi sel kita pada bagian luarnya. Jadi mirip dengan membran sel yang melapisi inti sel kita, ya, yang mengurung atau yang mengemas kromosom supaya tetap berada di dalam, ya. Tapi produk dari inti sel itu nanti akan bisa masuk ke sitoplasma melalui lubang-lubang ini. Ini namanya nuklear pore, ya. Khususnya adalah ribosom, kemudian ada juga yang disebut dengan RNA, ya. Ada berapa jenis, ya? Ada messenger RNA, ada transport RNA, ya, ada ribosomal RNA yang nanti semua berperan dalam sintesis protein, ya. Kemudian adik-adik juga bisa perhatikan di sini bagaimana interaksi dari salah satu organel yaitu endoplasmic reticulum, ya. Yang tadi sudah saya singgung bahwa endoplasmic reticulum itu sebenarnya menghubungkan antara inti sel dengan membran sel, ya. Bisa dilihat di sini, ya. Nah, ini lebih jelas lagi, ya, kita bahas tentang endoplasmic reticulum, ya. Endoplasmic reticulum itu adalah sebenarnya lipatan dari membran sel, ya. Lipatan dari membran sel sedemikian rupa seperti terlihat di gambar ini yang nanti menghubungkan antara membran pada bagian luar dengan membran yang melapisi inti sel, ya. Nah, pada beberapa bagian dari endoplasmic reticulum itu terbenam ribosom yang dihasilkan oleh nukleus, ya, atau oleh nukleolus tepatnya, ya. Sehingga kita mengenal ada dua jenis endoplasmic reticulum, ya. Ada endoplasmic reticulum yang kasar, yaitu rough endoplasmic reticulum. Ada juga yang smooth, ya. Yang kasar itu artinya memiliki ribosom, ya. Yang smooth tidak memiliki ribosom, ya. Nah, yang smooth ini bentuknya relatif tubuler katanya, ya. Jelaskan begitu di buku. Nah, apa peran dari masing-masing endoplasmic reticulum ini? Tentu yang kasar ini karena memiliki ribosom lebih berperan dalam sintesis protein, ya. Di sanalah terjadi apa yang kita sebut dengan translasi. Nanti kalau adik-adik belajar bagaimana protein dibuat, itu ada namanya transkripsi dulu, ya. Kemudian ada translasi, ya, yaitu menerjemahkan messenger RNA menjadi untayan protein yang sebenarnya adalah rangkaian dari asam amino yang sangat spesifik, ya. Nah, selain itu juga dimodifikasi. Jadi setelah terbentuk protein akan dimodif, ya, di sini, kemudian akan dikirim ke organel berikutnya yaitu Golgi bodies yang nanti saya jelaskan, ya. Nah, sedangkan yang smooth itu lebih banyak mensintesis lipid, ya. Nah, ini ya gambaran dari endoplasmic reticulum yang kasar, itu yang warna-warna kuning adalah ribosom, ya. Kemudian yang halus adalah seperti ini, bentuknya tubuler. Kemudian diperlihatkan lagi bagaimana interaksi antara endoplasmic reticulum dengan inti sel, yaitu membran inti sel, ya. Nah, perhatikan dia terhubung, kemudian ditunjukkan lagi ada nuklear pore, ya, tempat keluarnya ribosom dan RNA dari dalam inti sel, ya. Kemudian di sebelah kanan itu diperlihatkan sedikit bagaimana proses sintesis protein, ya, yang terjadi di dalam ribosom yang menempel di endoplasmic reticulum, ya. Semua protein seperti ini dibuatnya, ya. Jadi ada messenger RNA, kemudian ditranslasi menjadi untayan ini, ya, untayan asam amino namanya polipeptida, ya. Nah, kemudian setelah selesai terbentuk akan dilepaskan dari pelekatannya. Kemudian di dalam membran endoplasmic reticulum, polipeptida itu akan ditransport dan dimodifikasi, ya, karena protein tidak siap langsung, ya, setelah dibuat seperti ini, ya. Dia harus dimodifikasi, ya. Banyak hal terjadi, ya. Ada pemotongan, ya, kemudian pembentukan struktur sekunder, primer, ya, sehingga terbentuk struktur 3 dimensinya, dan juga bisa ditambahkan komponen lain.
sehingga nanti dia akan menjadi protein yang siap untuk berfungsi di dalam sel dan di dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini ribosom, ya, bukan organel, tapi struktur yang sangat penting untuk sintesis protein yang dihasilkan oleh nukleolus, ya, yang menempel di endoplasmik retikulum kasar, ya. Nah, seperti ini ilustrasinya, ya, tadi juga sudah ditunjukkan.